Halo, selamat malam Mas Daniel. Apa kabar hari Senin ini? Baik-baik saja, Mas Daniel. Apa kabar? Selamat malam, saya sehat-sehat, sudah kenyang, tinggal ngantuk. Oh, kirain nanyain belum makan mau ditraktir. Oh ini, Maharata nanti kapan? Benar kan? Ya, siap. Unsur-unsurnya kita obrolkan satu-satu. Kita sudah menyinggung api, sudah air, sudah minggu kemarin itu apa kayu ya? Iya, kayu ya. Jadi udah 3 elemen. Udah 3 elemen. Total ada 5. Tinggal logam sama tanah nih. Iya, Tadi sekarang kita mau ngobrol tentang logam. logam, betul. Di mana nih si logam ini? Si logam ini, ciri-cirinya ya. Nah, kalau logam itu, kalau saya ingat-ingat dulu tuh, saya masih muda juga sih, tahun 2000 saya ingat banget. Itu masih muda tahun 2000. Tahun 2000 itu saya masih muda. Saya ingat banget itu lagi zamannya show naga, Iya. naga emas ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya naga logam, cuman dibuat naga emas biar kedengarannya keren. Oh gitu, sebenarnya naga logam aja gitu. Naga logam itu bukan naga, ya emas kan termasuk logam ya. Jadi kita sebutnya naga emas. Itu tahun dimana banyak banget orang tua yang pengen punya naga emas. Maksudnya? Anak punya naga anak. emas ya. Jadi itu ada artikelnya juga, ada clippingnya juga. Kalau tahun 2000 itu wah banyak banget, apalagi Asia Tenggara ya. Jadi mereka berpendapat kalau punya anak naga emas itu, anak naga logam itu bawa rezeki. Oh. Nah, ini menarik juga kan, sama kita lagi ngebahas logam nih. Oh Ya. gitu. Iya, jadi mereka berpendapat kalau udah naga nih kan, show naga itu sendiri ada daya tarik sendiri. Ya, apalagi kalau di budaya China itu, kalau naga itu identik dengan raja. Betul. Ya, jadi naga udah naga, ada emasnya lagi. Ada logamnya lagi. Puncak itu kan. Puncaknya. Jadi tahun 2000 itu bener-bener wow banget. Ya kalau iya tahun 2000 kalau dapat saya bukan. Mungkin. Mungkin Mas Daniel. Bukan ya. Ya kita tidak diingini berarti. Memang sebegitu apa namanya? Yang menarik adalah emasnya atau percampuran dengan naganya yang membuatnya spesial. Dua-duanya. Jadi naga itu sendiri kan tadi karisma ya. Emasnya itu kan juga identik dengan rezeki ya, harta melimpah. Amin. Ya, nah itu kepercayaannya. Tapi sebenarnya logam sendiri itu ada ciri-cirinya yang mau kita bahas. Oke. Ya, unsur logam itu adalah, kan kita tahu sendiri logam itu keras, ya kan? Jadi kalau diartikan ke sifat, bahwa orang logam ini punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan diri. Iya, kepercayaan diri yang tinggi. Jadi orangnya confident. Oke. Ya, nggak malu tampil di depan umum, dan juga orangnya itu profesional. Wah, saya banget itu. Nah, Logam dari saya. berat ini berat ini jelasinnya. Oh iya, itu gimana kan? Tapi saya lanjut dulu deh. Ya, selain profesional, orang yang punya karakter logam ini punya kemauan yang kuat. Ya, kemauan yang kuat, termasuk cita-citanya. Oke. Ya, cita-citanya tinggi dan kemauannya juga seperti itu, kemauannya kuat. Ya, kalau cita-citanya tinggi, ya jadi dia set targetnya juga tinggi. Ya, jadi bukan yang sedang-sedang ya, dia pasti aimnya, targetnya itu tinggi gitu. Misal saya pengen jadi dokter, pengen jadi
pengusahawan yang sukses sekali dari kecil itu udah kebentuk dari visi mereka. Jadi anak-anak yang elemen logamnya tinggi itu mereka sortir, mereka lihat sekeliling mereka belajar untuk punya target, cita-cita yang tinggi. Apalagi kalau orang tuanya juga seperti itu. Ya, jadi itu adalah positifnya. Ya, nggak gampang untuk merubah kemauan dari individu yang punya unsur logam ini. Karena mereka punya keinginan yang kuat begitu. Betul. Apakah mereka juga tahu apa yang diinginkan? Iya, jadi mereka pertama tahu apa yang mereka inginkan. Jadi sudah ada di benak mereka suatu target. Jadi untuk mendapatkan target itu kita mesti lihat elemen lain. Ya, tapi yang mesti dilihat di sini logamnya. Logamnya artinya mereka punya keinginan yang bulat. Ya. Nah, tapi mengejarnya bisa atau enggak? Nah, mengejarnya itu butuh elemen lain. Oh, iya, betul. Ya, jadi kalau hanya di angan-angan, di keinginan itu di logam. Ya, mereka punya standar yang tinggi dan kemauan yang tinggi. Ya, cita-citanya juga udah bulat. Nah, pengen jadi A gitu. Nah, cara untuk mendapatkan si A itu kita mesti lihat elemen lain. Gitu. Nah, itu positifnya, itu kelebihannya. Kita mau langsung ke negatifnya. Habis itu ya negatifnya. Habis itu. Oke, siap. Kalau yang punya logam ini itu kelihatan dari mana? Mas, kan tanggal lahir itu ketahuan muncul punya elemen logam. Betul. Jadi dari komposisi 5 unsur itu kita dapat dari tanggal lahir dan jam. Apakah setiap orang akan punya 5 unsurnya dengan presentasi yang berbeda-beda? Betul, presentasi yang beda-beda dan malah ada yang timpang banget. Jadi Tapi semuanya punya. enggak. Ada beberapa yang memang mereka tidak punya. Nah, itulah tugas ahli Hong Shui untuk membalancing elemen tersebut. Karena seharusnya semuanya punya 5 unsur. Seharusnya tidak timpang terlalu parah. Oke. Iya. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dari kemarin, kalau saya rasanya punya semuanya ya, karena memang dalam manusia punya kelima unsur itu dengan presentasi yang berbeda-beda. Berbeda-beda dan juga kita harus ingat setiap elemen ini berinteraksi. Jadi bukan berarti kita punya, tapi bisa juga kita disuplai dari elemen lain. Iya, karena misalnya kita bicara logam. Ya, logam itu disuplai dengan tanah. Jadi kalau seseorang punya tanah yang sudah begitu besar, dia akan dengan sendirinya menyuplai logam. Gitu. Kita tidak sebentar, Mas kan? Oke. Iya. Punya kemauan yang keras. Betul. Ya kan, kemudian apalagi tadi? Profesional dan tingkat kepercayaan yang tinggi. Percaya diri yang tinggi. Iya. Nah, sekarang saatnya. Wah. Kekurangan. Yang kekurangannya. Saya senang ya ngomong kekurangan lainnya. Karena memang ini yang bagian paling penting. Oke. Iya, karena Diatasi maksudnya. untuk diatasi, betul. Kalau nggak tahu yang jelek, percuma juga. Benar. Oke. Mulai dari yang pertama, cenderung keras kepala. Iya, keras kepala ya, berarti susah untuk terima masukan dari orang lain. Ya, Susah jadi bukan berarti nggak bisa kan? iya, termasuk susah tapi belum tentu nggak bisa. Oke. Ya, butuh cara tersendiri untuk bisa menasehati orang yang unsur logamnya tinggi. Oke, keras kepala.
Iya, keras kepala, betul. Satu, masa cuma satu nggak mungkin dong. Nah, di mereka juga banyakan tampil sepertinya arogan. Padahal iya. Ada cenderung arogan, betul. Ya, jadi Arogan itu misalnya gimana Mas? arogan artinya mereka ya tadi tidak suka memotong pendapat orang lain, menganggap bawaan kemauan mereka yang sudah betul gitu ya. Jadi suka memaksakan kehendaknya juga ke orang lain. Nah, itu Dominan nggak sih Mas orangnya? dominan. Dominan? Ya, jadi itu kita mesti bisa bedain logam dan kayu, karena kayu itu menunjukkan karisma. Nah, kalau logam kalau berkelebihan, berlimpah, itu jadinya yang muncul bukan karisma, jadi arogan. Jadi kan ada dua macam leadership jadinya. Ya, satu memimpin dengan karismanya, satu lagi lebih otoriter gitu. Nah, itulah logam. Nah, satu lagi juga kalau logam yang berlebihan itu bisa menjadikan orang tersebut pendendam. Ya, orang yang logamnya tinggi itu sebenarnya juga susah untuk benci sama orang. Tapi kalau sudah terlanjur benci, itu jadinya pendendam. Kita nggak jadi logam sih. Ya, jadi berarti nggak ada logam nih. Jangan dong. Tapi logam yang berkecukupan itu penting banget. Karena kalau kita tidak ada logamnya, itu kita bisa jadi tidak tentu arah dan menyia-nyiakan waktu kita. Karena nggak ada targetnya, nggak ada arahnya, maunya itu semua dicoba dan tergiur banyak hal yang ditawarkan oleh orang lain. Jadi nggak fokus. Nah, itu satu lagi positifnya logam, dia adalah orang yang fokus. Jelas tahu mau ngapain gitu ya. Betul, dan fokus. Dia kalau mengerjakan satu hal itu ditekunin benar-benar dan susah untuk ambil perhatiannya. Gitu. Ketika orang kelebihan unsur logam Mas Kang yang menyebabkan hal-hal ini terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, nah jadi ada dua aspek nih, satu kelebihan, satu kekurangan. Ya, kalau kelebihan itu kita yang tadi saya bilang, kalau semua elemen ini berinteraksi. Jadi kita nggak bisa lihat satu elemen aja. Kita mesti lihat elemen-elemen lain baru bisa menentukan cara untuk mengontrol elemen logam ini. Misal kalau orang tersebut logamnya tinggi, ya, tapi kekurangan apinya. Ya, nah kita harus coba membangun, ya, mewujudkan apinya supaya dia punya benefit. Dia punya keuntungan dari elemen api yang muncul dan juga bisa mengekang unsur logam tersebut. Gitu. Jadi tiap orang itu punya skenario yang beda. Sebentar, ketika logamnya rendah, otomatis apinya tinggi? Enggak otomatis. Ya, jadi bisa aja logamnya rendah, apinya tinggi. Artinya logamnya udah rendah nih. Ya, apinya makin tinggi, artinya logamnya ini makin terkekang. Jadi bagaimana caranya dia punya cita-cita, gitu. Bagaimana dia punya target. Akhirnya orang yang seperti ini itu dia apinya membara, artinya semangatnya luar biasa, tapi nggak punya tujuan. Jadi kayak mobil Ferrari tapi nggak tahu mau kemana gitu, ngebut aja. Ya, sepertinya itu. Sepertinya. Semuanya aja saya ya. Makanya ini dengan kelebihan logam dinaikkan unsur apinya.
Nah, kalau kelebihan logam itu salah satu cara kita bisa naikkan apinya supaya mengekang logamnya. Dengan cara ya kalau kita nonton episode yang sebelum ini itu saya kasih tahu cara menaikkan unsur apinya. Ingat nggak? Tanaman. Nah, ya bisa menggunakan media tanaman, betul. Di sisi mana saya lupa. Bagian selatan. Bagian selatan ada tanaman. Betul. Nah, itu juga fungsinya menaikkan apinya dan mengekang logamnya. Tapi kita mesti lihat lagi bagaimana kalau logamnya ini rendah gitu. Kita mau naikin. Ya kan? Nah, itu kita bisa pakai media batuan seperti marmer, granit, tanah liat. Nah, di situ kita bisa atur elemen-elemennya. Kenapa malah tanah, Mas? Nah, karena yang menyuplai logam itu adalah tanah. Oh. Ya, jadi yang menghidupkan logam itu adalah tanah. Di dalam rumahnya harus ada itu, granit. Di bagian rumah tertentu. Ya, jadi kita mesti lihat. Pertama kita mesti lihat elemen individu yang tinggal di rumah tersebut. Ya, baru kita bisa tentukan bagian mana yang butuh elemen yang tadi disebutkan. Jangan sampai kita taruh sembarangan, taunya di rumah itu ada yang elemennya dominan logam terlalu besar. Nah, tapi kita malah taruh lagi pajangan tanah liat misalnya atau ornamen dari batu-batuan. Itu jadinya orangnya makin keras kepala, makin nggak bisa diatur. Gitu. Padahal sebenarnya kita mungkin ada beberapa orang yang tinggal di rumah itu ada logamnya yang rendah, ada yang tinggi. Iya kan, jadi kita mesti balance supaya waktu kita betulin lagi, kita perbaiki elemen satu orang tersebut, yang lain yang tinggal di rumah itu juga tidak kena efek jeleknya. Ketika ini perbaikannya untuk pribadi gitu, bisa nggak dibantu dengan sesuatu yang dikenakan di badan misalnya? Kalau untuk di badan kita nggak pernah terlalu sarankan. Yang penting itu coba pakai feng shui warna. Oh, lebih ke warna. Iya. Oke, ketika kekurangan logam, sebaiknya menggunakan baju warna putih. Untuk menambah unsur tanahnya. Untuk langsung mengaktifkan logamnya. Oh, gitu. Kalau berlebihan jangan pakai baju putih dong. Itu aja. Iya. Kalau itu ada yang pakai apa namanya? Tapi itu feng shui warna. Ibadah gitu, Mas, kan? Iya. Cincin, pakai kalung, gitu-gitu. Iya, jadi itu juga ada hitungannya, nggak boleh sembarangan. Makanya kalau feng shui warna itu sifatnya lebih general. Ya, jadi kesalahan yang kita bisa lakukan itu minimal. Ya, tapi kalau kita pakai sesuatu yang lebih elemennya dominan seperti cincin, kalung, itu malah takutnya berbalik menyerang elemen orang tersebut. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu aja deh, Mas, kan ya? Oke, siap. Kekurangannya sudah, kalau kurang diapain, kalau lebih diapain, gitu kan? Kita lanjutkan. Oke, boleh. Mau jawab pertanyaannya ya? Ayo kita bantuin ini pendengar sonora. Ada Rudi. Pak Rudi. Ceng. Tanggal lahirnya? Tanggal 30 bulan 6 tahun 82. Jam lahir ada? 19. Tanggal 30 bulan 6 tahun 82 jam 7 malam. Oh, 19 pas. Iya.
Ada temennya atau ada buntutnya? Iya dong, tapi nggak ada namanya. Oke, ada tanggal lahirnya. Saya lahirnya tanggal 13 bulan 11 Oke. tahun 88. Jamnya ada 2.50 pagi, subuh. pagi, belum subuh. Belum subuh. 25 2.50. 50. Oke. Saya ulangi datanya, Rudi 3682 jam 7 malam, istrinya 13 11 88 jam 2.50. Gimana Pak Rudi? Apa yang bisa saya Mau bantu? nanya tentang arah rumah nih Mas kan? Waduh, ini dia. Disebutkan nggak posisi apa sekarang? Enggak dong, daripada kita deg-degan dulu pindah ya kan, nggak usah tahu. Oke. Cari yang sandarannya ke utara. Sandaran ke utara, Iya. apa namanya, menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan, ya. Oke. Itu. Mas kan kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman arsitek gitu, katanya ada yang mensiasati ini dengan pintu rumahnya dibalik nih. Itu boleh nggak sih? Nah itu nggak boleh sembarangan dan kalau kita biasanya ngomongin posisi rumah itu kita baru ngomongin kafling aja ya, tanahnya doang. Jadi belum ada bangunannya. Oke. Jadi kalau sudah salah itu otomatis salah. Kita nggak bisa melawan alam dengan cara pindahin pintunya kemana-mana. Nah itu biasanya banyak yang nyoba, akhirnya hasilnya nol besar. Oke. Ini kita berbicara dari sisi feng shui ya, sahabat Sonoraya, tidak terkait dengan elemen lainnya ya. Jadi dari kalau kasusnya Pak Rudi bersandar ke utara menghadap ke selatan. Iya, itu tanahnya. Tanahnya, pintunya nanti ada hitungannya lagi. Pintunya lain lagi. Oke. Nah ini satu lagi, kalau letak kamar mandi yang berada dalam kamar utama itu masalah atau tidak? Iya. Jadi kalau nggak salah kita juga pernah bahas peletakan kamar mandi di dalam kamar tidur utama itu boleh-boleh aja, tapi tidak boleh langsung berhadapan dengan ranjang. Jadi biasanya untuk menghemat ruangan itu kamar mandinya samping-sampingan sama ranjangnya. Nah, jadi itu salah. Samping-sampingan tuh sebelah kepala ranjang, Sebelah kamar, iya betul. itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tapi banyak juga yang jalanin seperti itu karena untuk menghemat tempat. Nah, solusinya ya kita harus buat sekatan. Kita nggak boleh langsung dari ranjang itu sampingnya WC. Oke. Kalau anak kosan gimana Mas? Kan segitu-segitu doang tempatnya. Iya, anak kosan yang paling kasihan selain WC juga ada bersebelahan dengan dapur. Jadi untuk percintaannya berat sekali. Pantes percintaan saya berat. Saya bisa nyari kosan yang gak ada dapurnya deh. Ini saya secara nggak langsung, nggak sengaja loh. Makasih loh. Makasih loh. Itu udah kamar mandinya di dalam kamar ya kan. Iya. Untung kosan saya sekarang gak ada dapurnya Mas kan. Jadi semoga jodohnya lebih lancar. Amin, saya doain. Untuk Pak Rudi, selain posisi rumahnya ada yang lain yang saya bisa bantu? Udah, Pak Rudi itu aja. Udah ya, saya ingetin dikit deh untuk Pak Rudi. Ya. Jangan kecapean ya, istirahat yang cukup, jangan makan yang berminyak-minyak ya, sama jangan terlalu stres ya. Oke. Itu aja sih masukan dari saya untuk Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Rudi sudah bergabung. Kemudian selamat malam. Ada siapa ini yang sudah bergabung lagi? 0812-112-9200. Ada Mona dengan perempuan ya. Puan dong. Oke. Tanggal lahirnya 19 bulan 1 tahun 70.
Iya, jamnya 00.05. 00.05. 19 bulan 1 70 0005. Yang ditanyakan adalah karirnya di tahun ini, Mas. Iya, karirnya. Saya nggak tega ngomongnya. Iya, untuk Ibu Mona kan kalau hitungannya tahun ini itu tidak selaras ya. Oke. Jadi pasti banyak cobaan baik di rumah juga di kerjaan. Jadi saran saya tetap lanjut, jangan berhenti. Sebenarnya kesempatan itu cuman dikit lagi berubah gitu, karena tahun depan itu tahun yang bagus buat Bu Mona. Oke. Ya, jadi bertahan sedikit lagi ya. Kalau untuk pindah usaha atau pindah kerjaan itu belum memungkinkan. Jadi tahun ini jalani aja dulu apa yang ada. Betul, jalani dulu apa yang ada dan juga mau lanjut silakan. Itu apa unsur yang cocok? Unsur yang cocok. Unsur yang cocok untuk Bu Mona, wow, ini hebat sekali nih. Ini kecocokannya tinggi sekali. Ya. Ya, itu harus bergerak di bidang berunsur api dominan. Api dominan. Api dominan itu salah satunya yang paling terkenal itu restoran. Oke. Ya, jadi masakannya ini luar biasa. Ya, Kirim tunggu sini. betul. Kesini apa situ nih? Dua-duanya deh. Nah, nggak boleh begitu dong, sendiri doang. Bu Mona juga meskipun jago masak ya. Nah, tapi kalau mau mulai, selain mulai tahun depan, juga harus punya keberanian untuk mulai. Nah, ini dia keberanian ini yang suka. Ya, ini Bu Mona selain keberaniannya untuk buka usaha lemah, juga decision makingnya itu suka berubah-ubah. Misalnya sudah dikasih tahu hari ini restoran dan Bu Mona udah bulet nih mau buka restoran, besoknya berubah gitu. Nggak jadi deh. Iya, mungkin juga nggak nyampe besok gitu. Jadi ya kita mesti paham ini bawaan dari lahir udah seperti ini, dan kalau mau rubah itu harus dari dalam diri sendiri. Apa yang bisa dilakukan Mas untuk mengubahnya? Pertama itu kita harus pakai baju warna hijau banyak-banyak, dan juga pergunakan waktu sebaik mungkin. Misalnya saya bilang tahun depan ini terbaik buat Bu Mona. Ya, jangan sia-siain karena itu kesempatan pasti datang. Ya, kesempatan yang baik pasti datang. Yang disebutkan di bidang yang saya bicarain tadi, di bidang berunsur api dominan. Jadi nggak mesti restoran, bisa aja di bidang energi, ya, bisa aja di bidang pelistrikan, bisa aja di bidang hukum, bisa aja. Hukum? Iya, hukum kan di bidang api. Hukum tuh api? Iya. Oh. Iya. Jadi ini bagaimana cara bisa lihat peluang, yaitu kita mesti lihat dulu peluang ini sebenarnya benar-benar peluang nggak. Kan benar-benar peluang itu kalau emang udah cocok sama kita. Kalau diajakin mau jualan, misalnya jualan apa, roti gitu, roti kan nggak cocok. Betul. Untuk Bu Mona. Jadi berarti itu peluang yang nyamar. Ya, bukan peluang itu. Oke. Ya, paham. Jadi tahun depan mesti peka lihat peluang di unsur api buat Bu Mona. Baik, begitu Bu Mona, semoga menjawab pertanyaannya. Kita akan lanjutkan sejenak setelah jeda berikut ini.
pertanyaan Anda di 0812-112-920. Maka Halo. ini ada Bapak Hardianto. Pak Hardianto, tanggal lahirnya Tanggal lahirnya tanggal 26 bulan bulan 1 tahun tahunnya 68. oke, jamnya Hardianto 26/1/68, jamnya jam 8.30 pagi ya. pagi. Ini ingin bangun rumah, pilihan waktunya sebaiknya kapan ya? Pilih bangun rumah itu ya betul, lebih baik mulai tahun ini. Tahun ini, oke. Bulan, tanggal, dan jam silakan. Nggak bisa juga, harus dikonsultasiin ini. Kalau mau cari tanggal doang sih bisa dari kalender. Dari kalender ada ya? Tapi kalau mau perfect sampai jam mulainya itu mesti dikonsultasiin. Oke, tapi bulan intinya tahun ini boleh? Tahun ini boleh, betul. Sampai dengan maksimal bulan? Sampai bulan 12 kalau saya nggak salah. Bulan 12 Imlek ya? Enggak, sampai bulan 12 ini, 12 Desember. ini? Iya. Oke, sampai dengan Desember nanti Iya, ya? iya. Itu mulainya? Kalau setelah tahun Mulainya. depan masih berjalan, masih boleh Mas kan? Boleh, betul. Tapi Boleh. harus dihitung lagi kapan orangnya masuk ke rumah baru. Oke, baik. Ya. Ya, begitu Pak Hardianto. Untuk tahun ini boleh, untuk tanggalnya ada di bukunya Pak Kang Hongkian. Kalau untuk lebih detailnya bisa langsung dikonsultasikan. Kemudian secara feng shui, apakah tangga utama berada di area carport? Jadi ini menyertakan foto Mas kan? Itu Wih. ada tangga yang naik ke lantai 2, kelihatan dari halaman depan. Tangga utamanya. Katanya begitu. Nah, itu nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau bawah garasi kemudian naik ke ruang tamunya ke lantai 2 gitu mungkin. Jadi tidak boleh ada tangga utama yang terlihat dari arah depan rumah. Itu prinsipnya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang harus di dalam rumah. Harus di dalam rumah. Oke, baik. Semoga menjawab Pak Hardianto. Kemudian saya lanjutkan, ada Handaru Sadega. Wih, namanya susah amat. Sebentar. Namanya ya. Handaru Handaru Sadega. Stadega. Oke. Tanggal 16 Ini pria atau ya. 16? Bulan Oktober itu berapa? 10? 10? Jam 6 pagi. Tahunnya? 93. 1993. 16 Oktober 93, jam 6 pagi. Ya. Tanya tentang jodoh dan karir. Jodoh dan karir. Mhm. Jodohnya dan karirnya. Jodohnya kalau untuk tahun ini agak susah dapat yang terbaik. Oke. Jadi kalau mau tunggu itu tahun depan banyak peluang persahabatan yang lebih luas lagi, pertemanan yang lebih luas lagi, mungkin ada kemungkinan besar bisa dapat jodoh yang lebih baik. Oke. Iya. Tahun ini nggak bisa ya? Tahun ini bukannya nggak bisa, tapi pertama banyak tantangannya, kedua pilihannya juga tidak terlalu signifikan, terlalu banyak. Untuk Pak Mas Handaru tahun ini Ciong, betul? Tahun ini itu Sio ayam. ayam Ya. ciong ya. Ayam secara umum cocoknya itu sama sio kerbau, sio ular. Oke, tahun ini jodohnya agak susah nih, tahun depan nanti peluang lebih besar. Karir seperti apa? Karir juga udah pasti secara umum banyak tantangannya, cuman karena ini spesial ayam. Jadi ayamnya itu ayam berunsur air, ya, jadi tidak terlalu jong dalam pekerjaan. Oke. Ya, tapi bukan berarti nggak ada. Yang penting itu kalau usaha jangan ekspansi pada tahun ini. Kalau kerja itu jangan berhenti pada tahun ini.
Ini unsur yang cocok bidang. Unsur yang cocok ada beberapa. Ini multi talent untuk Mas Handaru bisa coba di unsur dominan kayu atau di dominan tanah. Dominan kayu, dominan tanah. Itu misalnya apa? Jasa. Betul, jasa. Gitu. Jasa itu di tanah, betul. Jasa apapun. Jasa sewa menyewa. Apa sih namanya? Antara apa? Jual apa? Penjualan ya. Jasa pijat. Ya, gimana? Spa itu Mas kan? Itu di jasa, betul. Betul kan? Spa. Iya, iya, betul. Lalu juga misalnya di kayu, di hasil hutan hasil bumi juga cocok. Lalu juga jasa dicampur dengan kayunya bisa jasa mebel. Mebel juga cocok. Iya, workshop mebel. Jadi custom mebel ya. Public relation itu Mas? Public relation itu di tanah air. Oh, tanah air. Betul. Oke, jadi jasa di tanah dan kayu ini cocok. Betul. Oke, lalu dengan warna tertentu mungkin? Untuk Handaru nggak ada, cuman nah kita pas banget nih endingnya itu logamnya tinggi nih. Logamnya tinggi dia? Logamnya tinggi ya, jadi tolong pakai baju warna putihnya dikurangi aja. Emang senang pakai baju warna putih ya? Biasanya? Cenderung suka warna putih, tertarik sama warna putih. Belum tentu bajunya, itu mungkin bisa suka lihat mobil putih, rumah putih, gitu. Nah, tapi biasanya berkelanjutan ke pakaiannya juga putih, gitu. Oke, dikurangi baju warna putih. Iya. Lebih banyak pakai baju warna? Nggak ada yang diharuskan untuk Handaru. Kecuali Iya. putih dikurangi. Iya. Oke, baik. Mas Kang, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Oke, terima kasih sama-sama Mas Kita akan Denny. ketemu lagi minggu depan. Berarti unsur yang terakhir adalah unsur Tanah. tanah. Iya.